Bila manusia sudah mencapai umur 40 tahun, belum juga memperbaiki diri dan masih dibenci banyak orang, habislah dia seumur hidupnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku The Ancient Chinese Wisdom karya Andrew Wong. Namun sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Buku ini membahas bagaimana orang Tiongkok terdahulu menjalani hidup dan prinsip yang mereka terapkan. Nah sobat, kamu tahu nggak sih bagaimana orang Tiongkok mencapai kehebatan mereka mengalahkan Amerika? Pemerintah Tiongkok mampu mencapai keberhasilan melalui konsep filosof kuno, yaitu Yin Yang. Hitam dan putih harus seimbang, begitu juga kehidupan harus memiliki keseimbangan. Pepatah Tiongkok berkata, lebih sulit melukis tulang macan daripada wajah dan kulitnya. Mudah mengenal muka orang, sulit mengenal hatinya. Layaknya perjalanan kuda yang jauh, baru tahu stamina kudanya, setelah lama bergaul, baru ketahuan hati orangnya. Nah, Gen Z sudah merangkum menjadi 7 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, Yin Yang. Yin Yang adalah filosofi Tionghoa yang sudah ada 5.000 tahun lalu. Bagai dua sisi terang pada siang hari dan sisi gelap pada malam hari. Yang artinya berwarna putih, sedangkan Yin artinya berwarna hitam. Berikut ini adalah penjelasan diagramnya. Kalau kita lihat sekilas, gambar yin yang ini mirip seperti ikan, bukan? Nah, diagram ini mendeskripsikan bahwa ikan hitam bermata putih dan ikan putih bermata hitam. Menjelaskan bahwa bidang putih sekalipun selalu memiliki titik hitam dan bidang hitam selalu memiliki titik putih. Ini berarti di dunia tidak ada yang 100% benar dan 100% salah. Semua relatif, tidak ada yang mutlak, kecuali matahari yang tidak terkena hukum yin yang, karena hanya memiliki sisi terang tanpa sisi gelap. Namun walaupun terang, matahari juga memiliki titik hitam. Hukum yin yang bisa diterapkan ke dalam ilmu sosial, yaitu kalau suatu negara mau kuat dan sejahtera, industri pertanian atau yin dan industri manufaktur atau yang harus berkembang sejajar. Contoh lainnya, misalnya desa atau yin dan kota atau yang harus diperhatikan dan dibangun secara bersamaan. Infrastruktur dan bangunan desa perlu dikembangkan terus untuk mencegah orang desa berpindah ke kota, seperti yang dilakukan pemerintah Tiongkok, dan berhasil membuat keluarga petani di sana menjadi kaya raya, dan pemerintah mendapat devisa yang signifikan dari pertanian negaranya. Manusia baru bisa dibilang sehat jika jiwa atau yin dan raga atau yang bisa dipelihara serta berkembang seimbang. Contoh lain, baik atau yin dan jahat atau yang akan selalu berdampingan dan tak terpisahkan. Selama manusia memiliki nafsu keinginan, perbuatan jahat tidak bisa dihapus sama sekali dari atas bumi ini. Ada kejujuran, pasti ada kemunafikan. Ada keberhasilan, pasti ada kegagalan. Yang kedua, ketidakkekalan. Tubuh manusia tidak kekal, setelah mati akan berbau bangkai di liang kubur. Namun nama baik dan jasa manusia kekal serta harum dikenang sepanjang masa. Kita tahu dunia ini fana. Harta yang Anda miliki akan Anda tinggalkan ketika Anda mati. Jadi bijaklah menyikapi dunia fana ini sobat. Yang ketiga, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kongzi berdiri di tepi sungai melihat air sungai mengalir terus tanpa henti. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, waktu menghilang pergi setiap hari tanpa henti. Seperti air sungai mengalir siang dan malam, tak akan kembali lagi. Air mengalir siang hingga malam tak akan kembali. Begitu juga waktu yang sudah berlalu tak akan terulang kembali. Pepatah lain mengatakan, sejengkal waktu bernilai seperti sepotong emas. Namun sepotong emas tidak akan bisa membeli sejengkal waktu. Sejak masa kanak-kanak berkembang menjadi remaja hingga usia lanjut, waktu berjalan terus tanpa mau menunggu kita. Orang yang sudah masuk ke usia tua baru sadar bahwa dia tak mungkin mengembalikan waktu menjadi anak muda lagi. Yang keempat, belajar tak mengenal batasan.
Tujuan belajar adalah untuk menambah pengetahuan agar mampu mengembangkan diri ke tingkat yang lebih tinggi dan kelak menjadi orang yang berguna di masyarakat dan dunia. Bahasa Mandarin ilmu pengetahuan adalah Xie Wen, yang mana Xie itu artinya belajar dan Wen itu bertanya. Jadi kalau ingin menimba ilmu pengetahuan, selain harus belajar, kita juga perlu sering bertanya sama orang yang punya banyak pengetahuan. Bila hanya belajar dan tidak suka bertanya, kita tak akan pernah menjadi orang pintar. Pepatah mengatakan, luasnya ilmu pengetahuan ibarat samudra yang tak tampak ujungnya. Hanya dengan belajar terus tanpa henti, kita bisa memperoleh hasilnya. Pepatah lain mengatakan, belajar tanpa dicerna tidak ada gunanya. Hanya belajar tidak mempraktikannya, tidak ada manfaatnya. Yang kelima, yang penting inti, bukan kulitnya. Ada pepatah mengatakan, aku tidak berharap menjadi batu mulia giok. Lebih baik menjadi batu koral yang kuat dan sederhana. Banyak orang bangga menunjukkan identitasnya dengan sehelai baju, tanda pangkat, atau titel kesarjanaan. Namun baju tanda pangkat atau titel kesarjanaan tidak mencerminkan mutu seseorang. Oleh karena itu dikatakan, yang penting intinya, bukan kulitnya. Yang keenam, nasib dan takdir. Dalam ajaran Buddhisme menganggap nasib seseorang bisa diubah dengan upaya keras dari orang itu untuk memperbaiki diri. Kalau berjalan di koridor yang benar dan ulet serta bekerja keras, dia pasti mampu mengubah nasib menjadi baik atau lebih baik lagi. Berdasarkan Buddha Dharma, takdir memiliki keterkaitan dengan hukum sebab akibat. Dan yang terakhir, menghukum dengan budi pekerti. Dari zaman dulu sampai sekarang, hukuman tidak pernah membuat orang jera. Penjara selalu dipenuhi orang yang terhukum. Namun, berdasarkan fakta sejarah, hukuman tidak mampu melenyapkan kejahatan. Mungkin melalui pendidikan budi pekerti yang menyatakan bahwa melanggar hukum bisa dikurangi secara berkesinambungan dan membuahkan hasil nyata. Contohnya, perilaku membuang sampah sembarangan. Sudah diajarkan sejak sekolah dasar. Kalau orang tua membuang sampah sembarangan, akan ditegur oleh anaknya. Dengan begitu, orang tua pun merasa malu bila tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini pendidikan yang sangat efektif untuk membuat orang merasa malu kalau melanggar hukum. Kongzi berkata, bila satu negara dikelola berdasarkan hukum, hukuman bisa mencegah rakyat melanggar hukum. Oleh karena itu, rakyat hanya takut melanggar hukum atau berusaha menghindar dari jeratan hukuman. Namun, di dalam hati rakyat belum menyadari bahwa melanggar hukum adalah perbuatan dosa yang memalukan. Bila diberi pelajaran budi pekerti dan kebajikan sejak sekolah dasar, rakyat baru menyadari bahwa melanggar hukum adalah dosa memalukan. Kongzi menjelaskan welas asih kepada muridnya sebagai berikut. Murid-muridku, bila sedang berada di rumah, cintai dan berbaktilah kepada orang tuamu. Saat sedang berada di luar rumah, hormatilah orang yang berusia lebih tua darimu. Bersikaplah sopan kepada orang dan pastikan ucapanmu bisa dipercaya. Cintailah sesama manusia dan bergaullah dengan orang-orang yang memiliki kebajikan. Well, Sobat Gen, silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika membaca buku ini. Selain itu, komen juga ya, mau buku apa lagi yang harus Mimin review. Gen Z Plus undur diri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini, dan support terus channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa!